Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Aminata Zuria, mahasiswi Institut Teknologi Aditama Surabaya, jurusan Sistem Informasi Angkatan 2019. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya selama 1 semester ini belajar di kelas Sistem Informasi Inteligensia oleh dosen Bapak Muhammad Kurniawan Eskom Mkom. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengalaman saya selama belajar Sistem Informasi Inteligensia ini selama 1 semester. Yang saya dapati, saya jadi mengetahui apa itu kecerdasan buatan atau kerap disebut dengan AI, yang mana kecerdasan buatan ini merupakan sebuah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau biasa disebut inteligensi artifisial. Nah, lalu apa saja sih macam atau jenis dari kecerdasan buatan yang ada di kehidupan kita sehari-hari? Contohnya seperti Google Voice atau Siri, dan juga sebuah kamera untuk driver, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Lalu selain kecerdasan buatan yang ada di kehidupan kita sehari-hari, saya juga mendapat pelajaran dari film startup seperti yang Bapak dosen sarankan untuk menonton. Di situ saya mengetahui kecerdasan buatan yang sangat modern seperti image recognition, pendeteksi tulisan tangan asli atau palsu dengan menggunakan metode deep learning, lalu no-GIL, image recognition, dan speech recognition, mobil listrik dengan teknologi AI, dan smart city, Internet of Things. Oke, next, selain saya mempelajari tentang kecerdasan buatan, saya juga belajar tentang metode penelitian skripsi yang beragam macam. Tapi pada kelas ini saya belajar tentang naive Bayes, metode naive Bayes dan Cummins dengan pengklasifikasian dan pengklasterisasian. Lalu apa sih bedanya antara klasifikasi dan klasterisasi? Nah, teman-teman, jadi klasifikasi merupakan suatu teknik penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Sedangkan klasterisasi merupakan suatu metode penelitian data yang bertujuan untuk mengelompokkan data dengan karakteristik yang sama ke suatu wilayah yang sama dan data dengan karakteristik yang berbeda ke wilayah yang lain. Di samping itu, saya juga banyak belajar tentang perhitungan matriks atau K-means yang diimplementasikan menggunakan bahasa Python. Oke teman-teman, kalau tadi kita sudah membahas tentang pengalaman saya yang saya dapatkan selama belajar 1 semester di kelas Sistem Informasi Inteligensia bersama Bapak Muhammad Kurniawan Eskom Mkom, selanjutnya saya akan sedikit bercerita tentang perencanaan topik skripsi saya ke depannya, yang mana pada kali ini topik dan judul yang saya pilih ialah Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Vertigo dan penanganannya yang berbasis AI menggunakan teorema Bayes. Nah, kenapa sih saya memilih topik dan judul ini? Karena alasan saya, penyakit vertigo ini merupakan gejala yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar yang muncul secara tiba-tiba. Pada kondisi yang parah, gejala vertigo ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, oleh karena itu kita bisa menyebabkan hilang keseimbangan dan disorientasi. Lalu dengan adanya pokok masalah tadi, sehingga dilihat dari banyaknya penduduk Indonesia tak jarang yang mengidap penyakit vertigo, sehingga saya berinisiatif untuk menciptakan sebuah aplikasi komputer yang dapat menyimpan pengetahuan seorang pakar untuk melakukan diagnosa penyakit vertigo dan memberikan hasil yang konsisten, cepat, dan tepat. Nah, tujuan dari dibangunnya sebuah aplikasi ini, saya berharap
agar dapat memudahkan para tenaga medis dalam menjalankan tugasnya, juga dalam menganalisa gejala serta penanganan pada penderita vertigo. Di samping itu, dengan adanya aplikasi ini, kami juga berharap agar para penderita vertigo dapat kembali sembuh dengan bantuan aplikasi ini sesuai dengan terapi dan arahan para dokter. Nah, untuk topik kali ini, metodologi dan pengembangan sistem yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan ESDLC. Apa itu? Expert System Development Life Cycle. Adapun beberapa tahapan yang ada pada ESDLC. Yang pertama, mengidentifikasi dan analisa masalah. Langkah yang kedua, akuisisi dan representasi pengetahuan. Langkah yang ketiga, pembangunan prototipe. Langkah yang keempat, verifikasi, validasi, dan testing. Dan langkah yang terakhir yaitu implementasi dan integrasi. Teman-teman, adapun isi dari rancangan aplikasi ini diimplementasikan dalam pemrograman berbasis web. Nah, di dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur, yaitu fitur wawancara dengan berbagai macam pertanyaan yang mengarah ke diagnosa, fitur data serangan, gejala dan terapi, fitur basis aturan yang mana fitur ini berisi konsultasi antara dokter dengan pasien melalui sistem dengan pertanyaan yang menghasilkan pilihan jawaban antara ya dan tidak. Lalu, fitur yang terakhir yaitu diagnosa penyakit pasien, apakah pasien ini mengidap sakit vertigo atau tidak. Nah, bagaimana cara mengetahui pasien ini bagaimana cara mengetahui pasien ini terkena penyakit vertigo atau tidak? Dengan cara teorema Bayes yang dianalisa berdasarkan hasil konsultasi antara pasien dan dokter tadi yang menghasilkan jawaban ya atau tidak. Baik teman-teman, sepertinya sedikit saja yang dapat saya sampaikan pengalaman saya selama belajar di kelas Sistem Informasi Inteligensia ini. Mohon maaf jika informasi yang saya berikan kurang terperinci, tapi saya harap semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.